Halo, berjumpa lagi di channel Hobi Akuntansi. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai jenis dan bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, video ini cocok untuk kawan-kawan yang sekarang duduk di kelas 12, baik SMA maupun SMK, serta untuk orang tua yang mempunyai anak yang saat ini duduk di kelas 12. Harapannya, video ini dapat memberikan informasi yang cukup tentang perguruan tinggi, terutama bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Langsung saja kita simak video berikut ini. Saya yakin bahwa beberapa di antara Anda sering mendengar kata universitas, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, atau istilah institut seperti Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung. Tetapi sebenarnya apa saja sih jenis dan bentuk perguruan tinggi di Indonesia? Di video ini kita akan melihat jenis dan bentuk perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Video ini saya buat dengan acuan undang-undang tersebut dan beberapa sumber yang lainnya. Nah, sebelum kita lihat jenis dan bentuk, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu mengenai pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dapat diartikan sebagai jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor atau doktoral, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita lihat terlebih dahulu mengenai jenis pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Ada 3. Yang pertama pendidikan akademik, yang kedua pendidikan vokasi, dan ketiga ada pendidikan profesi. Kita lihat yang pertama, pendidikan akademik. Secara definitif, pendidikan akademik dapat diartikan sebagai pendidikan tinggi, program sarjana, dan atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam pendidikan akademik, pelajar atau mahasiswa akan diminta untuk bisa menguasai aspek analisis, pemahaman konsep, hingga penguasaan ilmu. Dan saya yakin di antara Anda, pendidikan akademik merupakan jenis pendidikan yang cukup familiar dikenal oleh masyarakat. Adapun jenjang pendidikan yang ditawarkan di pendidikan akademik, ada program sarjana atau S1, program magister, S2, dan doktoral S3. Sehingga ketika lulus biasanya akan mendapatkan gelar sarjana atau magister disertai bidang keilmuannya. Misalnya sarjana ekonomi SE, sarjana hukum SH, atau sarjana pendidikan SPD. Untuk program magister contohnya ada magister akuntansi dengan gelar MAK. Yang kedua ada pendidikan vokasi. Secara definitif, pendidikan vokasi diartikan sebagai pendidikan tinggi, program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Pendidikan vokasi dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan. Nah, mungkin beberapa dari Anda atau beberapa di antara masyarakat yang ada di sekitar kita
mempunyai pengetahuan atau mengasosiasikan, mempunyai persepsi bahwa pendidikan vokasi itu menyelenggarakan diploma 1, diploma 2, dan diploma 3. Itu persepsi yang berkembang. Sehingga seringkali pendidikan vokasi diasosiasikan sebagai pendidikan yang tingkatnya di bawah pendidikan akademik. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, ini saya luruskan di video kali ini. Pendidikan vokasi dan pendidikan akademik itu dua jenis pendidikan yang berbeda. Dan tingkatannya adalah bisa sama. Karena apa? Karena untuk pendidikan vokasi menyediakan jenjang pendidikan mulai dari diploma 1, diploma 2, sampai dengan doktoral terapan. Ya. Untuk diploma 4 atau sarjana terapan, ini tingkatannya setara dengan S1 di pendidikan akademik. Kemudian magister terapan, tingkatannya setara dengan S2 di pendidikan akademik. Dan doktoral terapan tingkatannya adalah setara dengan S3. Gitu ya. Jadi ini saya luruskan bahwa pendidikan vokasi itu tidak berada di bawah pendidikan akademik, melainkan sejajar. Dengan tujuan yang berbeda. Adapun tujuan pendidikan vokasi ini ditujukan untuk menyiapkan peserta didik untuk siap terjun ke dunia kerja. Nah, oleh karena itu, di dalam pendidikan vokasi, proporsi untuk praktiknya lebih besar dibandingkan dengan proporsi teori. Untuk proporsi praktik, itu bisa sampai 60 sampai dengan 70%. Nah, ini berarti berkebalikan dengan pendidikan akademik. Di mana untuk pendidikan akademik akan dibahas lebih banyak teori seperti itu. Yang ketiga ada pendidikan profesi. Secara definisi, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, kementerian lain, dan lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Di pendidikan profesi, Anda akan dipersiapkan skill khusus, kompetensi standar, dan juga standar kerja yang dibutuhkan dalam profesi tersebut. Nah, contoh pendidikan profesi ada pendidikan profesi akuntan atau PPAK, pendidikan profesi guru, PPG, serta contoh lainnya ada profesi apoteker. Oke, gitu ya. Jadi ada 3 jenis pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Selanjutnya kita akan lihat bentuk perguruan tinggi berdasarkan rumpun ilmu dan sistem pendidikannya. Di Indonesia bentuk perguruan tinggi dibagi menjadi 6. Yang pertama universitas, kedua institut, ketiga sekolah tinggi, keempat politeknik, kelima akademi, dan keenam akademi komunitas. Oke, kita lihat yang pertama, universitas. Universitas contohnya Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Udayana. Dan saya yakin bahwa ketiga universitas ini cukup populer bagi Anda. Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rukun ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas memiliki berbagai macam disiplin ilmu seperti eksakta, humaniora, bahkan seni, dan agama yang dikelompokkan ke fakultas-fakultas tertentu.
Misalnya Fakultas Ilmu Budaya yang menampung disiplin ilmu yang berkaitan dengan sastra dan budaya seperti sastra Indonesia, sastra Inggris, dan antropologi. Universitas menawarkan berbagai macam jenjang pendidikan mulai dari diploma hingga doktoral. Dengan kata lain, bentuk perguruan tinggi universitas dapat menyelenggarakan sistem pendidikan akademik maupun vokasi. Contoh dari perguruan tinggi ini adalah Universitas Gadjah Mada dan Unpad atau Universitas Pajajaran. Kedua, bentuk institut. Ada Institut Teknologi 10 November, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Secara definitif, institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu, pengetahuan, dan atau teknologi tertentu. Dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jurusan-jurusan yang ada di institut hanya berasal dari rumpun ilmu tertentu yang kemudian dikelompokkan ke dalam fakultas-fakultas khusus. Contoh lainnya dari yang ketiga disebutkan tadi ada Institut Kesenian Jakarta, ada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, atau yang lebih familiar dikenal dengan ISI Yogyakarta. Yang ketiga, bentuk PT Sekolah Tinggi. Ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Itu adalah beberapa contoh dari sekolah tinggi. Adapun secara definitif, sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Ya. Yang keempat, ada bentuk perguruan tinggi politeknik. Di sini ada Politeknik IKPN, Politeknik Negeri Jakarta, dan Politeknik Negeri Malang. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Politeknik merupakan jenis perguruan tinggi yang mendidik mahasiswanya secara praktis atau praktikal, sehingga diharapkan lulusan Politeknik siap kerja dan mempunyai kemampuan praktis tertentu yang bisa dipakai di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pekerjaan. Contohnya ada Poltekkes Jakarta, Politeknik IKPN, dan Politeknik Negeri Malang. Bentuk perguruan tinggi yang kelima ada akademi. Contoh untuk akademi ada Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut Surabaya, dan yang tidak asing ada Akademi Kepolisian yang sering dikenal dengan Akpol, gitu ya. Adapun bentuk perguruan akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Contoh lain ada Akademi Gizi Surabaya, ada Akademi Televisi Indonesia atau ATVI. Dan bentuk PT yang terakhir ada Akademi Komunitas. Contohnya Akademi Komunitas Negeri Pacitan, Akademi Komunitas Semen Indonesia, dan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta.
Secara definitif, akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 dan atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Contohnya ada Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dan Akademi Komunitas Semen Indonesia. Nah, kalau dapat saya rangkum dari penjelasan tadi dapat dilihat di bagian berikut ini. Universitas menyelenggarakan semua rukun ilmu, bisa menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi maupun profesi. Kedua, institut menyelenggarakan sebagian rumpun ilmu dan dapat menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, vokasi maupun profesi. Untuk politeknik dapat menyediakan semua rumpun ilmu, tetapi hanya menyediakan jenis pendidikan vokasi maupun profesi dan tidak menyelenggarakan jenis pendidikan akademik. Keempat, sekolah tinggi. Rumpun ilmunya spesifik, bisa menyediakan jenis pendidikan akademik, vokasi maupun profesi. Dan yang terakhir, bentuk akademi maupun akademi komunitas. Rumpun ilmu yang ditawarkan lebih spesifik lagi dibandingkan sekolah tinggi. Dan untuk akademi, jenis pendidikan yang ditawarkan hanya pendidikan vokasi, tidak menyediakan pendidikan akademik maupun pendidikan profesi. Nah, teman-teman atau semuanya, ini adalah informasi yang dapat saya berikan mengenai jenis dan bentuk perguruan tinggi yang diselenggarakan di Indonesia. Jika masih ada kesalahan atau ada beberapa hal yang perlu diluruskan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Atau ada hal lain yang mungkin menarik akan kita bahas di video berikutnya, bisa teman-teman tuliskan di komentar juga. Akhir kata, di akhir ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe dan like untuk mendukung channel ini. Terima kasih.